Pemeriksaan komponen darah selama ini menjadi satu metode penting dalam dunia medis, karena lewat pemeriksaan ini membantu dalam diagnosis sejumlah penyakit, mulai dari anemia dan diabetes. Pemeriksaan ini biasanya menggunakan metode invasif dengan pengambilan darah dengan tusukan jarum. Meski memiliki akurasi tinggi, namun metode invasif memiliki sejumlah kekurangan, mulai dari ketidaknyamanan pasien, risiko infeksi, dan memerlukan sumber daya dan pengolahan sampel. Untuk mengurangi sejumlah risiko tadi, salah satu tenaga pendidik di Universitas Dianuswantoro Semarang, Dr. Mulyono, membuat terobosan baru diagnostik lewat teknologi non-invasif berbasis kecerdasan buatan. Lewat jurnal internasional terindeks Scopus, Mulyono, salah satu dosen di Fakultas Ilmu Komputer, memperkenalkan metode non-invasif untuk mendeteksi anemia dengan menggunakan citra mata konjungtiva yang memanfaatkan teknik pembelajaran mesin. Ada sejumlah model yang diuji, salah satunya MobileNet V2 yang dikombinasikan dengan Support Vector Machine. Dari hasil penelitian inilah, Dr. Mulyono memperoleh gelar guru besarnya di bidang ilmu machine learning optimizer, yang kemudian dikukuhkan pada 15 Januari 2025 bersama 4 guru besar Udinus lainnya. Sebenarnya masalah keprihatinan pada pasien-pasien yang melakukan pemeriksaan darah ya, jadi ada sedikit trauma, misalkan dia sakit yang membutuhkan pemeriksaan atau monitoring komponen darah, misalkan cek HB, cek gula darah, itu kalau di rumah sakit ataupun kan sering dilakukan berulang-ulang, sehingga kalau dilakukan invasif dengan pengambilan komponen darah dengan melalui disuntik diambil darahnya, itu kan bisa menimbulkan trauma ya dari buat pasien. Yang kedua, masalah biayanya terlalu mahal ya untuk pemeriksaan uji darah lengkap maupun senyawa darah. Itu menjadikan untuk pemeriksaan komponen darah atau monitoring komponen darah itu membuat pasien itu menjadi kurang nyaman secara biaya juga, karena biayanya bisa saja besar untuk hal itu. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk fasilitas tingkat 1, sehingga dengan melakukan pembuatan teknologi non-invasif, jadi dengan menggunakan alat sederhana, pakai spektrofotometri dan mikrokontrol, itu bisa memantau komponen darah pasien itu dengan cepat dan biaya tidak begitu mahal dan tidak menyebabkan trauma bagi pasien karena tidak memerlukan pengambilan darah untuk pasien. Meskipun teknologi non-invasif memiliki potensi besar, namun ada tantangan utama meliputi akurasi pengukuran dan kalibrasi alat untuk berbagai individu serta pengaruh eksternal. Guru besar dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dianuswantoro Semarang ini mengharapkan bisa membuka terobosan baru dalam pemeriksaan darah dalam menegakkan diagnosis suatu penyakit. Restu Indah melaporkan.